Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah alamin. Semoga selalu sehat ya. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, silakan Ketua Kelas Erlangga untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih. Ini kita belajar tentang persamaan kuadrat. Ibu izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada persamaan kuadrat ini kita belajar tentang KD 3.2 dan KD 4.2. Untuk KD 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan untuk KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi nanti di KD 4.2 ini kalian akan belajar persamaan kuadrat itu fungsinya untuk apa ya kita belajar gitu ya. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini ada A, B, C. A, B, C-nya adalah anggota real. Ya, jadi bisa berupa pecahan, bisa berupa bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Ya, yang penting dia bilangan real. Kemudian A-nya tidak boleh 0. Jadi A tidak boleh 0, tapi B dan C boleh 0. Ketika A-nya 0, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. Ya, maka di sini syaratnya A tidak sama dengan 0. A ini adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Ya, kalau kamu ingat pelajaran di kelas 7, kamu udah belajar yang namanya koefisien. Koefisien itu bilangan di depan variabel. Nah, di sini variabelnya adalah variabel X. Tapi ada X yang pangkat 2, ada X yang pangkat 1. Nah, untuk X yang pangkat 2, kalau ada bilangan di depannya, nah itu namanya A. Untuk yang koefisien X, bilangan di depannya adalah B. Nah, yang tidak ada X-nya itu adalah C. Disebutnya konstanta. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan ya, cirinya adalah ada tanda sama dengan. Oke, ini sama dengan semua di sini, berarti ini adalah suatu persamaan. Contohnya, X kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadrat min 4X sama dengan 0. Min X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. 2X kuadrat min 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk X kuadrat min 9 sama dengan 0, ini berarti A-nya sama dengan 1. Kalau kita lihat di sini, itu tidak ada angkanya ya. Nah, kalau tidak ada angkanya, itu berarti A-nya adalah 1. Nah, kemudian variabel X-nya tidak ada. Nah, berarti B-nya adalah 0. Kemudian ini ada min 9, tidak ada X-nya, berarti ini adalah konstanta. Jadi C-nya sama dengan min 9. Kemudian yang kedua, X kuadrat min 4X sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya sama dengan 0. Karena tidak ada bilangan yang tidak ada X-nya. Berarti C-nya adalah 0. Min X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya adalah
Min 1. Min 1. B-nya berapa? Min 5. Nah, C-nya 6. 6 ya. Nah, kemudian untuk 2x kuadrat min 3x tambah 1 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan di depan x kuadrat berapa? 2. 2. Kemudian B-nya 3. min 3. Min 3. Ya, C-nya sama dengan 1. Ya. Kita lanjut. Nah, seringkali persamaan kuadrat tidak disajikan dalam bentuk umum. Nah, kalau yang ini tadi, bentuknya kan semuanya sebelah kanannya ya, di ruas kanannya itu sama dengan 0. Tapi persamaan kuadrat tidak selalu seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya bentuk baku ini. Tidak selalu di ruas kanannya adalah angka 0. Bisa jadi seperti ini. 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Ini juga adalah persamaan kuadrat, tapi bukan bentuk umum. Kemudian x kuadrat sama dengan 2, kurung buka, x kuadrat min 3x tambah 1. Ini juga persamaan kuadrat. Atau yang ini, x min 4 sama dengan 3 per x. Nah, kalau yang ini apalagi nih ya, ini tidak ada x kuadratnya. Nah, jadi walaupun ini tidak ada x kuadratnya, ini tetap persamaan kuadrat. Oh, bisa. Nah, ini penjelasannya. 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Di sebelah kanannya kan tidak 0. Kalau kita mau menentukan A, B, dan C suatu persamaan kuadrat, maka di ruas kanannya harus sama dengan 0. Berarti agar di ruas kanan menjadi sama dengan 0, 3x dan min 8 harus dipindahkan ke ruas kiri. Nah, ini 2x kuadrat tidak pindah, berarti dia tetap. 3x pindah ke ruas kiri menjadi min 3x. Min 8 pindah ke ruas kiri menjadi plus 8. Oke, karena yang di ruas kanannya pindah, berarti di ruas kanan kan jadi nggak ada kan? Iya nggak? Iya, Bu. Iya nggak? Nah, karena udah pindah berarti nggak ada. Nggak ada itu berarti sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini namanya sudah bentuk umum. Berarti kita bisa menyatakan nilai A, B, dan C-nya. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 8. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Kita lihat di sini. Terlihat ini? Di sini ada 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Kalau kita langsung menentukan ABC-nya masih bentuk seperti ini akan keliru. Maka kita harus mengubahnya dulu dalam bentuk umum. Nah, 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Di ruas kiri ada 2x kuadrat dan di ruas kanan ada 3x min 8. Kita harus membuat di ruas kanan ini menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Maka 3x min 8 ini harus kita pindahkan ke kiri. Ketika bilangan-bilangan di ruas kanan dipindahkan ke kiri, maka tandanya kita ubah. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Ini masih ingat kan pelajaran persamaan linear satu variabel di kelas 7? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Oke. Berarti di ruas kiri 2x kuadrat, kita tetap tulis karena dia tidak pindah. Nah, yang 3x-nya karena kita pindahkan ke kiri, maka menjadi min 3x. Kemudian min 8-nya menjadi plus 8. Oke.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. ini berarti sudah dalam bentuk umum. Jadi kita bisa menentukan A-nya berapa? 2. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? Minus 3. Minus 1. Minus Minus 3. C-nya berapa? 8. 8. Ya. Nah, sekarang yang B. X kuadrat sama dengan 2 dikali X kuadrat min 3X tambah 1. Di ruas kiri ada X kuadrat, di ruas kanan ada 2 dikali X kuadrat min 3X tambah 1. Maka kita pindahkan yang di kanan ke ruas kiri. Jadi X kuadrat. Nah, ini tadinya plus kan? Pindah ke sini menjadi min. Jadi min 2 kali X kuadrat min 3X tambah 1. Nah, sekarang ini kita kalikan semuanya ke dalam bilangan yang di dalam kurung. Nah, ini menjadi X kuadrat min 2 kali X kuadrat, berapa hasilnya? 2x kuadrat. Min 2X kuadrat. Min 2 kali min 3X, berapa hasilnya? 6x. Min 2 6X. kali min 3X. Min 2 kali min 3. 6x. 5x. Min 6x. Min Min kali 6x. min. Plus. Min kali min plus. Berarti ini plus 6X. 6x. Kemudian min 2 kali 1. Min 2. Min 2. Min 2. Karena sudah pindah ya yang di kanannya ke kiri, ini berarti sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, ini masih belum sederhana. Walaupun udah sama dengan 0, ini belum sederhana. Maka kita ubah lagi. Masih kita harus sederhanakan lagi. X kuadrat dikurang 2X kuadrat. X kuadrat itu berarti 1X kuadrat. Jadi 1 dikurang 2. Berapa? X kuadrat. 1 dikurang 2. 1x kuadrat. 1 dikurang 2. Min 1. Nah, min 1. Min 1. Min 1. Min 1. Min X kuadrat. Min 1. Iya, min 1. Betul. Ya, kita tulisnya jadi min X kuadrat. Kemudian di sini ada plus 6X dikurang 2. Kita tuliskan plus 6X min 2 sama dengan 0. Nah, ini baru sudah dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Berarti dari sini bisa kita tentukan A-nya berapa? Min 1. B-nya berapa? 6. C-nya? Min 2. Oke. Itu dia. Ya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Sekarang yang C. X min 4 sama dengan 3 per X. X min 4 sama dengan 3 per X. Karena di sini ada penyebut per X ya, jadi penyebutnya X, kita kalikan semua dengan X. Berarti X dikali X, hasilnya apa? X kuadrat. Ya, X kuadrat. Kemudian min 4 dikali X. 4x. Min 4X. Kemudian 3 per X dikali X. Nggak tahu. Ibu tulis di sini 3 per X dikali X. Nah, ini kan coret-coret kan, atas bawah kan ini berarti, maka sisa 3. Jadi di sini sama dengan 3. Ini menjadi X kuadrat min 4X, 3-nya pindah. Maka menjadi min 3.
sama dengan 0. Nah, ini baru bentuknya umum ya. Berarti kita bisa tentukan nilai A-nya berapa? X kuadrat. Satu. A-nya adalah Satu. 1. Jangan X kuadrat ya. B-nya berapa? Min 4. Oke, Empat. C-nya Min 4. Min 3. Min 3. min 3. Sampai sini paham? Paham, Bu? Paham. Kalau belum paham boleh bertanya ya. Bu, kenapa hasil semuanya 0, Bu? Karena itu bentuk umumnya. Ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana mencari akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Kalau kamu masih ingat, ini juga sudah dibahas di kelas 7. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu akar atau penyelesaian suatu persamaan? Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi, ketika X-nya diganti dengan bilangan tertentu, nah ketika bilangan tertentunya itu menggantikan X bernilai benar, maka X-nya itu disebut akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kalian paham tidak dengan maksud dari kalimat ini? Kurang Paham mengerti, tidak? Bu. Oke, misalnya begini. Ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Di sini ada X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Misalnya ya, kita pilih X sama dengan 1. Kita akan cari tahu apakah X sama dengan 1 merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini variabel X kuadrat kita ganti dengan 1. Sini kita tulis 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, 1 kuadrat itu berapa? 1, Putri? bukan, Bu. Iya, 1. Kemudian 2 kali 1 berapa? 2. 2. Nah, kemudian tambah 1. 1 tambah 2, 3. tambah 1, 4. 4. 4. 4 sama dengan 0. Apakah Oh. benar? Benar. Berarti 4 sama dengan 0 itu benar tidak? Enggak. Nah, salah ya, berarti salah. Pernyataan ini salah. Ini sebuah pernyataan nih, 4 sama dengan 0 itu namanya pernyataan. Bernilai salah. Berarti X sama dengan 1 bukan akar dari X kuadrat tambah 2X plus 1 sama dengan 0. Atau disebut juga X sama dengan 1 bukan penyelesaian dari X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Bisa dipahami sampai sini? Masih kita ambil persamaannya X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita coba kalau X-nya sama dengan min 1. Berarti di sini kita tulis menjadi min 1 pangkat 2. Ya, karena di sininya X pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2. Ditambah 2X. Berarti di sini kita tulis ditambah 2 kali min 1. Tambah 1 sama dengan 0. Ya. Min 1 pangkat 2. Berapa hasilnya? Min 1.
Min 1 pangkat 2 itu artinya min 1 kali min 1. Berapa? 1. 1. 2 dikali min 1. 2. Min 2. Min 2. Min 2, Bu. Min 2. Ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang 1 dikurang 2. Berapa hasilnya? Min 1. Min 1. Min 1, Bu. Ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 tambah 1 berapa? 0. 0. 0 sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Betul. Ya, jadi benar. Nah, jadi ketika kita masukkan X sama dengan min 1 ke persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, maka ini X sama dengan min 1 kita katakan sebagai akar atau penyelesaian dari X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ketika X yang kita masukkan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, maka X sama dengan yang tadi kita masukkan itu merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari ya akar dari persamaan kuadrat. Mencari akar dari persamaan kuadrat. Itu artinya mencari nilai X yang membuat pernyataan X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0 menjadi bernilai benar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, langkah awal pertama kita tetap menentukan nilai A, B, C-nya. Dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. A-nya berarti berapa? Siapa yang mau jawab? X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? 1. 1. 1, Bu. Nah, kemudian B-nya berapa? 6. 6. B-nya berapa? 5. 5. Kita buat tanda silang seperti ini. Bilangan di sini yang di sebelah kiri itu adalah bilangan dari faktor yang A. Sedangkan bilangan di sebelah kanan itu merupakan faktor dari C. Ya, jadi kalau dikalikan dua bilangan di sini harus sama dengan A, dan kalau yang di sini dikalikan harus sama dengan C. Nah, 1 itu kan bisa kita buat 1 kali 1, benar nggak? Ya, kemudian di sini C-nya 5. Berarti sini kita buat 1 kali 5. 1 kali 5, 5 kan? Iya. Ya. Nah, sekarang A-nya udah sesuai 1 kali 1, 1. Kemudian C-nya 5, 1 kali 5, 5. Udah sesuai nih. Sekarang kita cek apakah hasil dari 1 kali 5 ditambah 1 kali 1 hasilnya sama dengan nilai B-nya, yaitu 6. Jadi di sini kita cek 1 kali 5. 5. 1 kali 1. 1. Kita tambahkan menjadi 6. 6. Bu. 6. Ya, 5 tambah 1 sama dengan 6. Sesuai nggak dengan B-nya? Sesuai. Nah, Sesuai. sesuai. Nah, berarti sekarang ini adalah bilangan yang kita akan ambil sebagai pemaktoran dari ini. Maka ini kita tulis, karena ini variabelnya X, maka ini kita wakilkannya menjadi X. Satu-satu ini jadi X. Nah, ini menjadi X tambah 1
ini menjadi X tambah 5. Ya. Jadi di sininya, ini satu-satu ini kita ubah jadi X, karena di sininya X. Kalau di sininya A, maka satu-satu ini kita ubah jadi A. Kalau di sininya misalkan huruf Y, maka ini kita ganti jadi Y. Ya, kita sesuaikan saja sesuai dengan variabelnya. Maka ini kita tulis bentuk pemaktorannya menjadi X tambah 1 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya ini 1 ini kita pindah ke sini. Plus 1 di sebelah kiri pindah ke kanan. Maka menjadi Min 1. min 1. Kemudian X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, kita pindah 5-nya ke kanan, maka menjadi Min 5. min 5. Nah, berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 5 adalah akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0 adalah min 1 dan min 5. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, 2X kuadrat tambah 5X min 3 sama dengan 0. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 5. B-nya berapa? 3 min 3. Min 3. Nah, A-nya sama dengan 2. Berarti kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2. Berapa kali berapa? 1 kali 2. Berapa? 1. 1 kali 2. 2. 1 kali 2. Kemudian min 3. Berapa kali berapa? 1 kali 3. Kalau 1 kali 3, 3. Ini diminta min 3. 1 kali negatif 3. Oke, 1 kali min 3. Oke ya, cocok ya. Nah, sekarang kita cari apakah cocok dengan B-nya. B-nya harus hasilnya 5. Sekarang 1 kali min 3, berapa? Min 3. Min 3. Kemudian 2 kali 1. 2. 2. Min 3 tambah 2. 1. Min 1. Min 1. Cocok nggak dengan B-nya? Enggak. Enggak. Tidak cocok. Berarti ini belum benar. Kita cari lagi. 1 kali 2. Sekarang, 1 kali min 3 hasilnya min 3. Kita coba. Kalau misalkan min 3 kali 1, min 3 kali 1 hasilnya min 3 juga enggak? Iya. Iya, berarti boleh diubah begini. Ya. Kita cek lagi. 1 kali 1. 1. 2 kali min 3. Min 6. Min Min 6. 1 kurang 6. 5. Min 5. Min 5. Cocok nggak dengan nilai B-nya? Cocok nggak? B-nya berapa tadi? 5. 5. Ini min 5. Cocok nggak berarti? Enggak. Tidak. Ini juga tidak cocok ya. Wah, kalau gitu berapa nih? Jadi berapa nih? A-nya tadi 2, B-nya 5, C-nya min 3. Kita coba lagi 1 kali 2. Nah, min 3. Bisa nggak kalau misal kita tulis di sininya? Oke, di sininya 3, di sininya min 1. Boleh nggak seperti itu? Boleh.
Boleh. Boleh. 3 kali min 1 juga min 3 kan? Nah, sekarang kita kalikan. 1 kali min 1. Min 1. Min 1. Min 1. Kemudian 2 kali 3. 6. 6. Min 1 tambah 6. 5. 5. 5. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Berarti ini udah cocok. Ini maka menjadi, nah ini variabelnya kan X, berarti ini X tambah 3. Yang ini menjadi 2X dikurang 1. Ya. Maka persamaan kuadrat ini mempunyai bentuk pemaktoran X tambah 3 dikali 2X min 1 sama dengan 0. Nah, berapa akar-akarnya? X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan? Min 3. Min 3. 3. Kemudian 2X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 1-nya pindah ke kanan maka menjadi 1. 1. Kalau yang ini sudah langsung X sama dengan min 3. Kalau ini masih 2X, berarti kita ubah lagi. X sama dengan 2 kali X itu kan hubungannya perkalian. Jadi pindah ke sini maka menjadi pembagian. 1 bagi 2. Atau sama dengan setengah. Ya, jadi akar dari 2X kuadrat tambah 5X min 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1/2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Itulah pembelajaran kita hari ini. Ini ada soal, 2 soal saja ya. Jadi ini merupakan tugas yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Jadi Ibu minta bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila masih menemui kesulitan, silakan bertanya ya. Ibu akhiri dengan terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.